Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemateri PKM, program kreativitas mahasiswa. Yang saya hormati panitia Creativity Talk. Sebelum kita membuka acara kegiatan Creativity Talk ini, kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Program PKM atau program kreativitas mahasiswa ini diwadahi di dalam kegiatan Creativity Talk. Kegiatan PKM ini merupakan kegiatan bergengsi bagi Fakultas Teknik maupun Universitas Negeri Malang. Ini kegiatan-kegiatan yang dikompetisikan antar perguruan tinggi se-Indonesia, merupakan kegiatan bergengsi. Untuk itu, di dalam kegiatan PKM yang diwadahi dalam Creativity Talk ini, kalian ikuti dengan baik, tertib, gitu, dan sungguh-sungguh supaya memahami. Karena kegiatan PKM ini, kalau kalian lolos sampai tingkat nasional, itu bisa jadi pengganti skripsi atau mata kuliah lain yang relevan dengan tema yang kalian kompetisikan. Jadi misalnya kalau kalian mengangkat tema PKM ini ada kaitannya dengan mata kuliah yang sesuai dengan prodi kalian, itu akan direkognisi atau dihargai dengan SKS mata kuliah. Dan itu sudah dituangkan di dalam peraturan rektor juga. Peraturan Rektor nomor 18 tentang kognisi kegiatan kemahasiswaan. Tidak hanya PKM saja gitu yang bisa direkognisi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait atau sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi kalian. Untuk itu, adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, saya anjurkan untuk semangat gitu, dan berinovasi melalui berbagai sumber, bisa melalui Google, bisa melalui tanya jawab dengan para senior yang sudah berpengalaman, atau membaca buku, atau membaca jurnal. Sumber apa saja bisa kalian gunakan untuk mengembangkan PKM yang diwadahi di dalam kegiatan kreativitas ya.
Creativity Talk ini. Itu yang bisa kami jelaskan tentang PKM atau program kreativitas mahasiswa. Untuk itu, program kegiatan ini kami buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Our
Kalau yang sudah ada berarti tingkat inovasinya nggak ada. Kalau tidak ada kreatif inovasinya, maka itu juga susah untuk diterima. Maka munculkan inovasinya ada ya, kebaruannya di mana. Atau kreativitas. Kreativitas itu ya bisa dalam bentuk ini ya, kira-kira rumit atau tidak gitu, atau itu pernah terpikirkan orang atau belum gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang simpel tetapi belum pernah dipikirkan. Nah, itu ide kreatif juga gitu. Nah, biasanya istimbat atau referensi yang kita gunakan untuk mengembangkan sebuah alat itu atau mengusulkan terkait dengan sebuah alat itu adalah tiga aspek ini menurut saya perlu menjadi pemikiran, yaitu aspek ergonomis, praktisnya atau ekonomisnya begitu ya. Kemudian kita tuangkan dalam hal ini, ke dalam skema-skema yang ini. Setelah itu baru kita kemas menjadi judul-judul tertentu. Itu ya, judul-judul itu juga membutuhkan sebuah kiat atau cara bagaimana merumuskan sebuah judul gitu ya. Oke. Kalau ini kaitan dengan COVID misalkan bisa kita kembangkan. Bagaimana dengan dengan behavior tadi itu yang aspek di bawah HPD itu, tapi di PPT ini nggak ada. Sambil kami, kalau misalkan kita cuci tangan, itu adalah behavior dalam rangka meningkatkan imun seseorang sehingga tidak terpapar perilaku yang bisa mencegah orang tidak terpapar pada COVID misalkan gitu. Misalkan dengan cuci tangan. Dari ketika kebiasaan mencuci tangan, menyediakan alat untuk cuci tangan, apa yang bisa kita kembangkan? Piranti apa yang bisa dikembangkan oleh teman-teman teknik misalkan begitu. Maka misalkan cuci tangannya, tempat cuci tangannya, atau tempat untuk tempat yang dipakai untuk deterjen tadi itu supaya tidak ribet bagaimana. Kadang yang selama ini kan harus ditekan dulu, disemprotkan, tapi dengan tangan dan seterusnya. Itu sudah banyak sekarang. Nah, ide-ide kreatif itulah yang kira-kira bisa diwujudkan. Tetapi dengan catatan menonjolkan aspek kreativitasnya, menunjukkan aspek kreativitas bisa dilihat dari ini tadi ekonomisnya, praktisnya dan aspek ekonomi. Nah, semuanya itu harus dikemas menjadi satu proposal, kemudian kita tulis sesuai dengan pedoman yang ada, sesuai dengan rambu-rambu yang ada di dalam pedoman penulisan proposal tadi itu. Kemudian kita tekankan di dalam penelitian, dalam proposal itu, ketekankan pada aspek kreativitas. Kalau tidak kreatif dan inovasi, kalau tidak ada itu maka susah untuk diterima begitu ya. Jadi itu. Jadi setiap proposal itu harus mampu menunjukkan aspek kreativitasnya, aspek inovasinya. Kenapa ini saya perlu tekankan terus begitu? Karena sering saya melihat proposal, menilai sebuah proposal itu kreativitasnya tidak nampak sama sekali. Inovasinya juga apalagi tidak kelihatan begitu ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang kira-kira akhirnya proposal itu menjadi ya diterima, diusulkan tetapi tidak berdampak atau tidak berbekas sama sekali. Artinya tidak bisa didanai. Apalagi masuk BIMNAS juga susah gitu, didanai aja susah gitu. Biasanya judul-judul yang kreatif, yang inovatif ini yang menjadi titik bijak ke penilaian proposal itu didanai atau tidak gitu. Baru kalau sudah ada unsur ini kemudian kita adu. Nah, bagaimana cara memunculkan ide supaya kita bisa menyusun sebuah proposal yang kira-kira didanai begitu. Salah satu caranya begini. Kita lihat, Anda silahkan membaca, Anda silahkan mencari judul-judul, searching ya, googling ya, judul-judul proposal. Salah satu caranya begini, yang sudah pernah kita lihat. Anda idenya apa, membaca, gagasannya Anda apa, kemudian mencari dari situ, misalkan ya, bisa ini salah satu cara, tapi cara lain masih ada. Setelah melihat judul-judul yang dinilai itu, yang bisa melalui itu, Google, bisa melalui Anda perhatikan, ini keunikannya ada di mana? Ini kreativitasnya terletak di mana? Kekuatan kreativitas seperti apa? Bisa kita lakukan di mana? Hal yang barunya di mana? Gitu. Nah, ada kemudian ide dari berbicara dari judul itu, Anda bisa modifikasi. Ketika Anda mau modifikasi dari judul yang sudah ada, proposal yang sudah ada itu, dengan memodifikasi itu berarti itu bukan satu, tapi sudah ada unsur kebaruannya yang Anda usulkan.
Jadi berpijak dari yang sudah ada, kemudian Anda modifikasi, Anda perbaiki, Anda sempurnakan dari sisi-sisi tertentu. Nah, sisi perbaikan atau modifikasi yang Anda usulkan tadi itu adalah unsur inovasi atau kreatif yang Anda munculkan, dan itu tidak itu akan memudahkan memudahkan tim penilai itu akan menerimanya. Jadi bisa begitu. Caranya adalah melihat ini sudah ada belum. Kalau belum ada, berarti nanti wadahnya. Kalau misalkan kita mengembangkan sebuah alat, alatnya belum ada. Kalau belum ada, berarti kita buat rekayasa baru, buat alat baru, maka kita langsung usulkan. Nah, itu bisa masuk KC. Tetapi kalau sudah ada, kemudian Anda kreasikan, Anda modifikasi, itu jadi unsur baru lagi, menjadi karsa cipta lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi biasanya karsa cipta, PKM proposal-proposal yang diarahkan kepada PKM KC itu akan lebih kuat, akan lebih mantap itu kalau memang didasarkan pada hasil penelitian. Syukur-syukur itu adalah penelitian Anda. Dari hasil penelitian Anda, atau juga bisa hasil penelitian orang lain, bisa jaga, kemudian dikemas menjadi sebuah prototip atau model atau perkakas gitu piranti yang diusulkan pada KC. Kalau sudah KC sudah, kemudian hasil penelitian sudah ada, kemudian diwujudkan dalam bentuk alat, alatnya itu kira-kira marketable, dibutuhkan orang, bisa Anda jual. Nah, sekarang tinggal mengemas ke dalam judul. Barangkali ini sebagai sebagai pemantik awal untuk melakukan proses dialog atau tanya jawab begitu. Berikutnya adalah selesai. Sudah selesai barangkali paparan saya untuk sementara, monggo kita lebih banyak pada dialog saja. Ya, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya akan memberikan sesi tanya jawab, yaitu 2 penanya. Mohon untuk penanya bisa langsung bertanya. Ya, silahkan. Masuk untuk Mbak Ayudita Ratnasari, silahkan untuk bertanya. Bisa untuknya di tampaknya Mbak Dita lebih milih di chat. Oke, Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Ayudita. Saya bacakan. Apabila kita sudah mendapatkan judul, namun dengan adanya pandemi, progres yang akan dilaksanakan nantinya dinilai akan terlambat atau terhambat. Menurut Bapak, bagaimana sikap yang harus diambil? Apakah mengganti atau tetap pada tujuan awal walaupun progresnya akan susah? Bisa langsung dijawab mungkin Bapak. Sekali lagi, coba dibacakan lagi. Iya Bapak, saya ulangi untuk pertanyaannya. Apabila kita sudah mendapatkan judul, namun adanya pandemik ini, sehingga judul itu untuk kedepannya tidak bisa berprogres, itu bisa dilanjut atau kita skip? Begini, oke. Pelaksanaan PKM yang sekarang ini, tahun ini, yang sekarang sudah didanai, dan minggu-minggu ini adalah minggu penilaian untuk monef eksternal atau penilaian pelaksanaan program gitu. Itu dulunya adalah sebuah sebuah usulan proposal yang direncanakan tidak dalam kondisi COVID begitu, sehingga bisa dilakukan secara luring gitu. Tapi karena situasi, sehingga seluruh tim yang didanai itu adalah proposalnya harus disesuaikan dengan kondisi begitu ya. Nah, kebetulan di Filmawa ini membuat sebuah kebijakan bahwa semua usulan PKM, baik PKMM, PKMP, PKMT, PKMK, dan seterusnya itu adalah proposal yang harus ditransformasikan kepada
pada situasi ditransformasikan ke arah digital. Digital itu adalah satu kondisi bahwa apapun yang dilakukan itu sifatnya adalah digital, tidak dilakukan secara real, tetapi diwujudkan dalam konsep dan itu bisa dianimasikan begitu. Jadi boleh begitu. Sekarang kebijakannya begitu. Ini untuk kondisi COVID. Jadi dengan demikian, kalau seandainya teman ini memiliki judul proposal, kemudian ternyata terkendala oleh kondisi sehingga tidak bisa mewujudkan sebagaimana yang diusulkan dalam proposal itu karena situasi, maka ini bisa juga diarahkan kepada transformasi ke digital. Misalkan contohnya begini, Anda membuat, misalkan judulnya adalah Anda membuat sebuah barang apa misalkan. Nah, contohnya begini, anak-anak teknik membuat apa ya? Bukan, katakanlah begini, Anda membuat makanan, suplemen yang kira-kira bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalkan. Itu harusnya dilakukan dengan cara, misalkan suplemen itu terbuat dari misalkan dari alpukat, ditambah dengan apa. Nah, kemudian dari perpaduan dari berbagai unsur tadi itu diekstrak menjadi sebuah makanan dalam bentuk misalkan dalam bentuk tablet katakan begitu atau dalam bentuk minuman sirup atau bentuk apa gitu. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan pada saat sekarang. Dulu rencananya itu kan menciptakan sebuah suplemen tadi itu diuji di lab, bla 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 dan seterusnya, sehingga diciptakan makanan atau minuman begitu yang kira-kira bisa dipakai untuk memperkuat daya tahan tubuh atau imun tubuh tadi itu. Nah itu tidak bisa dilakukan secara real. Maka caranya adalah sekarang ini dilakukan bagaimana itu ditransfer menjadi sebuah konsep saja. Bagaimana konsep dari suplemen tadi itu yang tapi tidak ada barang nyatanya, tidak harus melakukan uji lab, tetapi yang penting kan adalah melakukan penggalian data sekunder dari unsur-unsur tadi itu, misalkan ini alpukat, ini belimbing atau apa, kemudian dipadu diekstrak menjadi. Nah, dasarnya apa? Bahwa suplemen itu adalah suplemen yang kira-kira inovatif atau nah, dasarnya tidak lagi uji lab, tetapi didasarkan pada sumber referensi yang ada di internet. Gitu. Jadi tidak ada kerjaan secara real, mencari data-data sekunder yang kira-kira bisa menunjang terciptanya gagasan tentang suplemen yang bisa meningkatkan imun tubuh tadi itu. Apakah bisa diwujudkan? Bisa secara konseptual. Jadi yang diwujudkan adalah konsepnya, bukan barang realnya. Itu bisa begitu, Mas. Jadi tidak harus kalau misalkan bagaimana kalau misalkan tidak bisa dilakukan. Ya tadi itu dari dulu konsep dari dulu pengen membuat barang yang real, kemudian karena kondisi pandemi maka diwujudkan dalam bentuk konsep gitu ya. Itu yang menurut saya itu yang perlu dibalik. Dan sekarang sudah berlakukan. Sekarang sudah bisa contohnya adalah implementasi PKM yang sekarang didanai. Jadi tidak ada kalau misalkan teman-teman membuat satu tempat tatakannya cuci tangan yang lebih efektif, ergonomis katakanlah begitu, itu kan tidak harus membuat sekarang ini. KC tidak harus membuat, tetapi konsepnya seperti apa? Nah, dasarnya apa? Dasarnya ada referensi, dasarnya adalah sumber-sumber tulisan orang lain atau pendapat orang lain yang kira-kira bisa mendukung gagasan itu real atau gagasan logis, gagasannya itu secara ilmiah bisa diwujudkan. Jadi itu jawaban saya. Monggo dilanjut. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan tadi. Kita bisa menyangga atau masih ada yang ditanyakan lagi terkait dengan jawaban dari Pak Wasob ini? Sudah cukup, terima kasih Pak, sangat jelas. Ya, oke. Monggo, tadi ada pertanyaan tadi. Atas jawabannya. Monggo, selanjutnya ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana apabila kita mengambil penelitian dari produk dan diubah untuk meningkatkan keefektifan produk itu, termasuk PPKM apa ya Pak? Terima kasih. Kenapa? Bagaimana? Ulangi Pak pertanyaannya. Ya. Bagaimana apabila kita mengambil penelitian dari sebuah produk yang sudah ada, namun komposisi produk tersebut diubah untuk meningkatkan keefektifan produk itu. Sebuah produk itu.
itu termasuk ke PKM apa? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Oke, begini. Kalau ini ada sebuah produk tertentu ya, kemudian hasil penelitian, kemudian Anda pengen mencoba memodifikasi, menambahkan aspek atau unsur tertentu begitu, dilakukan dengan cara supaya untuk meningkatkan efektivitas atau apa ya, keberfungsian lebih optimal, lebih efektif gitu, lebih fungsional begitu, Anda menambahkan satu unsur, maka caranya itu kira-kira masuk mana? Bisa jadi masuk penelitian. Hasil penelitian orang lain, temuannya adalah X, dari X ini ternyata berfungsi, tetapi Anda menemukan sebuah ide berdasarkan referensi yang Anda miliki, kemudian perlu ditambahkan aspek tertentu, Anda unsur tertentu, kemudian setelah itu Anda melakukan penelitian. Hasil penelitian diperbaiki dengan menambahkan variabel tertentu menjadi kita lakukan penelitian, maka itu juga bisa menjadi penelitian. Harapannya adalah dengan tambahan unsur tertentu yang Anda masukkan tadi itu, kemudian setelah diteliti secara teoretik bunyinya begini, bisa meningkatkan efektivitas, maka setelah Anda teliti dan terbukti begitu, maka berarti itu bisa masuk ke dalam skema penelitian dengan cara menambahkan variabel tertentu, menambahkan variabel baru. Bisa begitu. Ya, bisa diwujudkan dalam bentuk PKMP. Tapi bisa juga PKMK juga bisa. Misalkan hasil penelitiannya adalah ini yang hasil proposalnya adalah misalkan begini. Hasil penelitian orang lain begini, kemudian berdasarkan literatur yang Anda baca, kemudian perlu ditambahkan aspek tertentu atau unsur tertentu dari hasil penelitian itu dengan Anda yakin dasar ilmiahnya ada, kemudian Anda lakukan uji coba, oh ternyata bisa meningkatkan ini, bisa memperbaiki performa, bisa meningkatkan efektivitas, bisa lebih praktis, lebih dan seterusnya. Kemudian dari ini kemudian Anda ciptakan sebuah alat, sebuah barang. Nah, menciptakan sebuah barang. Maka barang ini bisa kita jual gitu. Nah, kita jual itu adalah berarti masuk PKMK. Contohnya begini ya. Ini ada makanan untuk anak-anak disabilitas, katakanlah anak autis gitu ya. Anak autis itu butuh suplemen A, B, butuh suplemen tertentu yang unsurnya adalah satu A, B, dan itu sudah terbukti cocok untuk anak autis. Tapi Anda menemukan sebuah, kemudian ya dari penelitian tadi diwujudkan dalam bentuk biskuit misalkan. Makanan ini adalah makanan yang cocok untuk anak-anak autis supaya mereka tidak tantrum, tidak ngamuk, katakanlah begitu. Nah, Anda tambahkan satu unsur sebagai tambahan yang dipakai untuk membuat makanan biskuit tadi itu dengan unsur tambahan satu atau dua unsur sehingga itu diekstrak menjadi satu dan diwujudkan dalam bentuk biskuit atau sereal atau minuman atau makanan suplemen kemudian Anda jual. Nah, kalau begitu itu boleh menjadi apa? PKMK bisa. Karena PKMK itu tidak hanya sekedar membuat roti, tidak hanya sekedar membuat biskuit, tidak hanya sekedar membuat sereal, tidak hanya sekedar membuat sirup, tetapi sirup itu, sereal itu adalah sereal yang memiliki aspek keilmiahan, ada inovasi, ada kebaruan-kebaruan, sehingga itu orang lain tidak bisa membuat. Nah, kalau semacam ini bisa masuk di dalam PKMK, karena Anda menjual sebuah produk. Jadi dari hasil penelitian, kemudian tidak pernah diwujudkan dalam bentuk barang, maka penelitian orang lain itu Anda wujudkan dalam bentuk barang, kemudian barang itu Anda bisa jual, Anda buat, setelah itu dijual, itu bisa masuk PKMK. Tetapi dengan catatan, barang yang Anda buat itu adalah dasarnya hasil penelitian orang lain, boleh, atau hasil penelitian Anda sendiri boleh, setelah dikaji berdasarkan hasil penelitian terbukti begitu, kemudian setelah itu Anda kemas dalam sebuah barang, dari barang ini menjadi barang yang bisa dijual. Nah, itu masuk PKMK. Bisa begitu. Jadi PKMP juga bisa, PKMK juga bisa, PKMKC juga bisa juga. Hasil penelitian orang lain, pengembangan orang lain, kemudian Anda modifikasi dalam bentuk alat baru, itu yang Anda modif, itu menjadi PKMKC. Dan seterusnya. Jadi begitu, kira-kira bisa masuk ke mana tergantung dari perspektif yang dari kegiatan yang Anda lakukan, apa melakukan penelitian, apa melakukan pengembangan rekayasa, ataukah menjual sebuah produk.
atas jawabannya. Mungkin untuk penanya atau saudara bisa menyangga atau masih ada pertanyaan lagi jika masih dibingungkan. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, tadi untuk penanya terakhir terkait dengan penanya selanjutnya, ini sudah masuk di waktu dan waktunya sudah selesai. Jadi saya langsung saja untuk menyimpulkan materi yang pertama ini, yaitu dengan tema cara Jitu memanfaatkan situasi pandemik dalam mengembangkan proposal PKM. Jadi di PKM tersendiri ada beberapa jenis, mulai dari PKMP, penelitian, PKMKC, Karsa Cipta, PKMT, teknologi, dan PKMM, kajian masyarakat, dan PKM kewirausahaan. Dan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bisa menjadi batu loncatan ide untuk PKM itu sendiri. Contohnya tadi yang sudah dicontohkan oleh Bapak Sopini, yaitu antivirus, antibody, APD, dan biovirus, dan masih banyak lagi. Dan nantinya bisa diterapkan dan dikembangkan pada jenis bidang PKM yang sesuai dengan passion para mahasiswa. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, bisa menyalakan kamera untuk sesi foto pertama. Dimohon peserta bisa menyalakan kamera. Mungkin kita bisa langsung mulai aja untuk sesi pemotretan atau foto. Saya mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Sopini telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa terkait dengan perkembangan PKM dalam COVID ini. Terima kasih juga kepada peserta yang telah menyimak adanya materi tersebut. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Sopini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam proposal PKM, sehingga nanti dalam tahun 2020 bisa didanai dan lanjut ke PIMNAS. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa sekali pemateri pertama kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator pertama kita. Ternyata ini pesertanya amat sangat semangat sekali ya ini. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi jangan khawatir, masih ada banyak pemateri lagi yang menunggu, yang akan kita saksikan. Dan mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri selanjutnya. Jadi jangan khawatir. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kedua kita. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Regina Alda atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada materi kedua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya selaku moderator untuk pemateri kali ini yang akan memandu jalannya diskusi kedua kita pada hari ini. Dengan pemateri yaitu Mas Robi Wijaya dengan materi strategi pengajuan terstruktur pendanaan proposal program kreativitas mahasiswa. Mungkin bagi teman-teman tidak asing lagi dengan nama Mas Robi Wijaya, yang mana kiprahnya dalam bidang program kreativitas mahasiswa ini merupakan salah satu pemenang atau winner pada BIMNAS pada tahun 2018. Sebelum kita memasuki diskusi atau penyampaian materi, berikut CV dari Mas Robi yang akan diputarkan oleh operator. Oke, terima kasih banyak kepada panitia. Izin ini saya untuk diizinkan untuk share screen karena saya belum bisa share screen ini. Saya coba dari sini. Jadi tolong di. Boleh tahu nanti saya waktunya sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 15.35, Mas. Oke. Udah bisa share screen-nya? Belum bisa share screen saya. Bentar, Mas, bentar. Oke, kayak orang udah bisa dijadikan host saya. Oke lah. Apakah kelihatan? Kelihatan. Terlihat ya, karena waktunya mepet, langsung saya mulai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kreatif talk yang belum setiap tahun ya, bahkan saya yang sekarang bisa sharing di sini juga merupakan pertama-tama kenal juga dari sharing talk kayak gini. Jadi emang programnya BEM-FT untuk PKM saya akui keren. Sebenarnya saya ucapkan yang saya hormati ya, Bapak Sopingi, Pak Bandung gitu ya. Kedua beliau adalah guru-guru saya. Jadi sebenarnya saya sungkan sharing dengan beliau karena ilmunya belum seberapa. Tapi saya coba untuk sharing sebaik mungkin sebisa saya gitu ya. Karena tadi terkait dengan ide, terkait dengan konsep, proposal semuanya udah dikupas tuntas sama Pak Sopingi, dan saya pun juga emang diplot sama panitia untuk lebih kepada langkah-langkah gitu ya, bagaimana sih Mas biar bisa didanai gitu. Makanya diraih pendanaan PKM ya. Saya nggak ngomong cara mudah gitu, karena kalau ngomong PKM mudah itu kayak hanya sebuah ilusi gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak mau ngecap di sini, saya ngomong apa adanya. Jadi saya cara lengkap gitu ya, cara lengkap untuk meraih pendanaan PKM. Oke, langsung aja. Ini CV saya tadi sudah selesai.
Oke teman-teman, saya awali dulu katakan kepada semua, tadi saya juga cepat koordinasi bahwa PKM ini hari ini diikuti oleh banyak angkatan gitu, nggak cuma maba aja. Nah, saya masih mengatakan adalah bahwa PKM adalah ajang pembuktian gitu. Pembuktian kepada siapa Mas? Kepada siapapun gitu, kepada semua orang, semua siapapun yang ingin teman-teman buktikan gitu. Bahkan mungkin ke kampus-kampus yang dulu pernah nolak kita, dan akhirnya kita diterima di UM gitu. Nah, ini adalah tempat ajang pembuktian buat kita semuanya. Agak saya percepat aja biar dapat semua materinya. Nah, ini adalah tahapan kegiatan PKM 5 bidang gitu ya. Saya fokus ke PKM 5 bidang. Ini ada 8 tahapan kalau saya tuliskan, mulai dari mahasiswa menyusun proposal, seleksi internal pada tingkat fakultas. Ini juga yang berlaku di UM juga ya. Ada pradeks evaluasi sampai nanti terakhir di BIMNAS. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada penyusunan proposal dan bagaimana cara di halaman ke-11 gitu ya, seumpama. Ya maka semuanya nggak akan berlaku gitu ya. Maka mematuhi pedoman terkini terbaru itu adalah syarat mutlak dan syarat wajib yang harus kita patuhi, terutama administrasi. Baru setelah itu kita ngomongin isi, konten, kualitas dan sebagainya. Yang kedua, ini sering terjadi permasalahan pada teman-teman atau teman-teman yang sungkan untuk ketemu dosen atau nggak mau ketemu dosen atau males nyariin dosen gitu. Tapi itu nggak boleh teman-teman. Semuanya harus dibimbing sama dosen karena dosen lebih ngerti bagaimana itu menyusun proposal, apalagi yang dosen udah ngikuti PKM sejak sangat lama gitu ya, kayak Pak Sopingi gitu. Nah, teman-teman salah satu kata aja gitu ya, atau tipe satu huruf itu dapat diketahui. Maka dari itulah pentingnya dosen. Yang ketiga, semua kegiatannya PKM, judul-judulnya PKM, IDD-nya PKM itu harus bersifat gagasan yang kreatif, inovatif dan bermanfaat. Dan itu sudah nampak sejak dari judul. Itu nggak bisa ditoleransi lah. Tadi kan Pak Sopingi udah mengatakan gitu ya. Banyak kelihatan kreativitasnya ya, maka itu kan berat banget untuk lolos pendanaan PKM, apalagi mau ke BIMNAS gitu, pendanaan aja berat apalagi ke BIMNAS. Saya lanjutkan. Nah, saya sedikit ngebahas tentang judul karena memang ini sangat riskan dan sangat vital ya keberadaannya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat kita memilih sebuah judul teman-teman, yaitu ditanyakan kepada tim atau diri kita kembali. Apakah kita punya kemampuan untuk melaksanakan judul tersebut atau memilih skim tersebut? Apakah judul kita menarik gitu? Jadi kan kalau versinya Pak Solyongi juri untuk mau melihat halamannya lagi dan membaca terus dan terus gitu. Apakah judul kita itu memberikan sebuah inovasi atau ide kita memiliki sebuah inovasi? Apakah udah spesifik? Ya, jadi jangan sampai berpikiran bahwa Mas saya mau mendidik semua elemen masyarakat, semua jika pada satu waktu seorang itu akan mengejar 2 kelinci ini, saya dia tidak akan mendapatkan satu pun di antaranya. Sama dengan PKM, kita bidik yang sempit aja. Ngomongin petani masih terlalu luas banget. Maka teman-teman harus bidik yang lebih kecil lagi. Bisa melalui Google, padi, bisa melalui petani sawi, petani cabai. Tanya jawab dengan para senior yang sudah berpengalaman, atau membaca buku, atau membaca jurnal dari di dalam kegiatan creativity talk ini. Berapa saja bisa kalian gunakan untuk mengembangkan PKM yang diwadahi di dalam kegiatan creativity talk ini. Tanpa sebuah data itu nggak bisa kita lakukan. Itu yang bisa kami jelaskan tentang ini ada PKM gitu. atau program kreativitas mahasiswa dan pembuka minat baca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita tidak memperhatikan kayak apa ya, psikologis beliau-beliau yang berada di reviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Maka orang akan ini apa sih gitu. Yang saya hormati para pemateri PKM, program yang harus kita patuhi. Kreativitas harus mampu memikat pembaca pada pandangan pertama. Ini penting banget ya. Judulnya nggak boleh sederhana, judulnya harus mampu memikat pada pandangan pertama orang itu membaca, sehingga mau membaca latar belakang kita, kajian pustaka kita, metode kita, dan luar-luarnya yang kita janjikan. Nah, sekarang lanjut, saya langsung ke strateginya gimana sih Mas biar kita itu bisa lolos pendanaan. Nah, untuk lolos pendanaan kita itu harus mendapatkan skor maksimal gitu lah. Nah, saat untuk maksimal maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang nomor 1,
saat menyusun proposal 5 bidang sudah mempertimbangkan aspek-aspek penilaian di 3 tahapan pertama sampai tahapan terakhirnya pastinya ya, mulai dari pradex evaluasi, Monef yang tahun ini itu diganti menjadi PKP 2. Saya belum tahu pasti apakah istilah-istilah ini akan tetap berlanjut sampai tahun depan ataukah hanya berlaku di saat pandemi COVID saat ini dan sampai kepada BIMNAS. Berdasarkan pengalaman saya, baik sebagai peserta maupun tahun kemarin mendampingi teman-teman yang lain gitu ya, tim-tim yang besar atau tim-tim yang hebat, tim-tim yang mampu menang sampai BIMNAS itu adalah mereka-mereka yang memang sudah orientasinya itu jauh gitu, orientasinya adalah BIMNAS gitu, bukan hanya sekedar untuk lolos pendanaan, apalagi hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban mata kuliah. Biasanya yang teman-teman hanya sekedar menggugurkan kewajiban mata kuliah, dia nggak akan bertahan lama. Bahkan di tahap seleksi tingkat universitas saja, dia nggak akan lolos gitu. Apalagi tahun ini, tahun 2019 terakhir, untuk pendanaan 2020 saat ini sedang berjalan gitu. Banyak dari teknik itu yang kurang lebih, mungkin sekitar 100 ya, mungkin sekitar 100 kami di PKM Center menolak gitu. Kenapa menolak? Karena satu, kualitas proposalnya jelek. Yang kedua, jumlahnya terlalu banyak. Gitu. Jadi kebetulan saya juga alumni Fakultas Teknik, ya. Jadi kita di sini satu alma mater teman-teman. Dan saya sedikit sedikit miris gitu melihat Fakultas Teknik tahun ini gitu. Kok bisa teknik yang lama ini di UM itu selalu menjadi peringkat 1, minimal 2 lah gitu ya. Minimal 2, di bawahnya MIPA lah paling enggak gitu. Tahun ini tuh benar terjun bebas gitu ya. Sangat terjun bebas, bahkan mungkin sekitar 2 atau 3 dari bawah gitu, setingkat UM. Padahal biasanya di tahun-tahun sebelumnya, teknik itu kalau nggak mimpin, ya nomor 2, udah nggak ada pilihan lain. Dan ini cuma saya sampaikan di internal teknik aja ya, saya nggak pernah ngomong ini di tingkat fakultas lain maupun universitas. Tapi ini sebagai sesama alumni ya teman-teman, sebagai sama-sama alma mater gitu, kita juga mungkin bisa pesen atau titip ke teman-teman panitia. Saya sebagai alumni gitu ya, kayak kok gini banget sih gitu, teknik ada apa ini teknik gitu. Kalau harus terjun ke peringkat 3 sih masih nggak apa-apa gitu. Ini terjunnya ke peringkat 3 dari bawah atau mungkin 2 dari bawah gitu. Ketika fakultas lain perlahan itu mulai naik, mulai mengerti cara mainnya PKM, kenapa teknik yang udah ngerti jadi nggak ngerti sama sekali sekarang gitu. Jadi saya berharap besar ini ke teman-teman yang masih aktif mahasiswa S1 ini bisa gitu berkontribusi untuk mengembalikan kejayaan teknik ya. Kemudian juga pastinya akan berdampak terhadap universitas itu tidak mungkin enggak. Apalagi beliau juga udah menjadi salah satu juri PIMNAS dan menjadi salah satu yang penting lagi diperhatikan untuk mendapatkan skor maksimal di proposal itu adalah metode yang harus diperhatikan. Metode, jadwal, dan justifikasi anggaran harus ada benang merahnya. Contoh, tidak ada persentase untuk item pengeluaran tetap harus logis. Contohnya gini teman-teman. Kita mau kebutuhan ATK gitu semuanya, kebutuhan ATK dianggarkan 3 juta kan nggak masuk akal. Emang sebanyak apa sih ATK di BKM? Nah, itu nggak masuk akal. Bisa melalui Google, bisa melalui tanya jawab dengan para senior yang sudah berpengalaman, atau membaca buku, atau membaca jurnal. Di PKM itu nggak boleh penggunaan sumber apa saja bisa kalian gunakan untuk mengembangkan PKM yang diwadahi di dalam kegiatan creativity talk ini. Pokoknya semua hal yang kebutuhannya inventaris atau barang itu yang bisa kami jelaskan tentang yang lama itu nggak boleh. Harus sifatnya PKM atau program kreativitas mahasiswa. Lembar penilaiannya. Yang ketiga, patuhi 100% pada untuk itu setiap skim. Program kegiatan ini kami buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Proposalnya bagus banget. Idenya keren banget, timnya juga udah heterogen gitu ya, ada lintas fakultas, lintas angkatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemateri PKM program kreativitas teknologi penggiling bakso misalkan, tanpa
listrik misalkan ya, yang dibantu ibu PKK buat apa gitu. Nah, kan ibu PKK ini adalah ibu-ibu yang tidak produktif, maka kalau itu masuk skim PKMT maka itu akan salah kamar, itu udah pasti langsung auto nggak lolos ya. Ini nggak bisa. Jadi teman-teman harus benar-benar mematuhi pedoman, dibaca Eman atau males-males untuk membaca pedoman. Nah, ini contoh ya. Ini contoh lembar penilaian dari DEX evaluasinya pendanaan. Mempersiapkan diri untuk mengembangkan diri. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini kebetulan saya masih mengacu ke pedoman, bukan adendum ya. Jadi kebetulan tahun ini kan tahun cukup spesial atau luar biasa. Ada COVID gitu ya. Jadi BMAWA memunculkan atau Pusat Prestasi Nasional itu memunculkan adendum tahun 2020 yang mana itu memang seperti pedoman singkat untuk menyesuaikan dengan pandemi COVID saat ini. Jadi saya masih mengacu terhadap buku pedoman dulu. Karena kenapa? Kita kan belum tahu apakah tahun depan itu masih pakai aturannya saat COVID sekarang, ataukah udah kembali ke peraturan sebelumnya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, jelas seperti ini teman-teman, bisa dilihat di kolom nomor 1, kreativitas. Ada nilai gagasan, originalitas, unik, dan bermanfaat 15. Seperti saya katakan di awal, harus bermanfaat. Kemudian perumusan masalah, fokus dan atraktif, ya kan? Fokus atau tadi tertarget gitu, nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu meluas, harus fokus. Artinya atraktif ini apa? Teman-teman tuh bisa memberikan kesan wow gitu loh. Wih, ini keren gitu ya. Wih, ini bagus. Ini inovatif gitu. Tinjauan pustaka, state of the art. Artinya state of the art atau tinjauan pustaka di sini adalah antara masalah yang teman-teman angkat di situ ya, dengan solusi yang teman-teman tawarkan itu ada kesinambungan. Dan memang, oh ya ini emang inti dari masalahnya, ini core of the core masalahnya gitu ya. Sebelumnya jadi terima emang kasih kepada itu rumusannya harus benar-benar Regina Aldama atas waktunya. Rumusannya harus nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai. Yang nomor 2, kesesuaian apa kabar dan semuanya? Metode penelitian. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu dia memiliki wa ta'ala di dalam kondisi yang di tengah kemudian pandemi ini. Kan ada 20, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cukup besar. Metode ini memang penting. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik Hidayat dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini bersama dengan Bapak Sopini S.Sot kemudian potensi program dan materi cara jitu memanfaatkan situasi pandemik dengan dalam mengembangkan proposal PKM. Bisa mungkin itu saya ulangi untuk materi pertama yaitu cara jitu memanfaatkan situasi pandemik dalam mengembangkan proposal PKM. Bagaimana caranya makanan yang selama ini selalu basi jika mendengar dengan metode pengolahan teman-teman beliau sudah menjadi banyak lama dalam apakah dia berbuat teknologi apalagi beliau juga menjadi salah satu juri yang mana kalau dibuat dan di perwakilan kajian di Malang itu sendiri. melakukan Beliau mulai menjadi reviewer 16 sampai saat ini. Yang menjadi sebelum lanjut ke acara operator akan menasihkan TV dari Bapak PKM kalau secara normal itu dilaksanakan 3 sampai 4 bulan. Kemarin saat COVID cuma 2 bulan. Ide-ide itu sampai ini kita ngasih ide gitu ya, kita ngasih proposal kapan ini akan terwujud 1 tahun Pak. Nah, salah satunya, salah satu hal yang bisa menjadi referensi terakhir adalah penyusunan biaya kreativitasnya, di mana letak inovasinya, maka dua hal ini, kepraktisan dan ergonomis dari sebuah alat sebagai alat yang bisa menjadi pelindung diri. Jadi emang PKM ini udah punya stylenya sendiri, udah punya kebiasaannya sendiri, punya standarnya sendiri. Jadi kalau mungkin di sini yang pernah gitu. Jadi yang terjun di PKM maka kita ikuti aturan PKM. Kita nggak bisa pakai di tempat lain seperti ini, seperti ini. Nah, proposal yang baik itu seperti apa, Mas? Ini coba, nanti teman-teman bisa mempertanyakan ini ketika menyusun proposal. Proposal yang baik itu harus bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah format dan data ini sudah terpenuhi? Ini sebagai KPI ya, teman-teman. Apakah peluang usaha sudah ditambahkan dengan jelas jika itu PKMK? Di mana kreativitas dari kewirausahaan ini? Adakah sesuatu yang unik? Nah, tadi kan ada kan penilaiannya unik. Adakah sesuatu yang unik di sini? Unik itu dari metodenya, dari inovasinya. Karena tadi dibuka ada yang unik.
Yang membedakan dari lainnya, yang sejenis apa nih? Keunggulannya apa? Itu harus nampak. Tujuan apa yang ingin dicapai dari programnya teman-teman ini. Tugasan itu bisa diganti dengan programnya teman-teman semuanya. Karena rata-rata KPI-nya ini hampir sama. Hasil akhir dari PKM ini apa? Aplikasi kah? Hardware kah? Produk? Atau seperti apa? Manfaat apakah yang akan diterima bagi masyarakat maupun mahasiswa? Masyarakat juga termasuk pemerintah, perguruan tinggi yang maksudnya di sini seperti itu. Menggambarkan manfaat apakah yang akan diterima bagi masyarakat maupun mahasiswa serta potensi masyarakat juga termasuk pemerintah, perguruan tinggi yang kalau kita udah pendanaan kita masuk laporan kemajuan menggambarkan manfaat apakah yang akan diterima bagi masyarakat maupun mahasiswa serta melihat potensi kedepannya teman-teman. Jadi misalkan oke lah, mungkin saat ini saya hanya mampu menciptakan sebuah prototipe pemerintah PKM juga kalau kita udah bisa berjalan dengan maksimal kita masuk tapi mungkin 10 tahun yang akan menggambarkan manfaat ini apakah yang akan diterima bagi masyarakat potensi kedepannya masyarakat. Jadi misalkan setiap masyarakat yang target mungkin saat ini saya hanya kedepannya seperti apa pemerintah PKM juga kalau kita udah bisa emang apa sih Mas kesalahannya pada akhirnya tidak membuat perusahaan kita lolos. Coba dicek nih teman-teman. Tidak adanya tanda tangan dosen pembimbing, pembantu rektor atau wakil rektor di bidang kemahasiswaan. Sepertinya kalau saya pelajari di tahun ini gitu ya, Belmawa mencoba untuk tidak adanya tanda tangan secara fisik. Jadi semuanya itu secara digital ya. Emang sebelum adanya COVID ini juga emang kayak lembar pengesahan proposal itu nggak lagi tanda tangan fisik yang kita harus menemui WR3 gitu tidak. Jadi langsung kita input datanya, nanti akan ada dari pihak pimpinan dari WR3 memvalidasi, dari dosen pembimbing juga melakukan sebuah validasi seperti itu. Nah, berikutnya tidak ada stempel PT, ini udah nggak berlaku juga. Salahkan metode penelitian untuk selain PKMP. Maksudnya itu seperti ini. Yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian validasi cuma PKMP seperti itu. Kalau PKMK, KC, MT itu nggak boleh pakai kata-kata penelitian. Yang boleh apa Mas? Tidak ada stempel PT, ini udah nggak berlaku juga. Salahkan metode penelitian untuk selain PKMP. Tidak ada identitas PKM. Ini yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Cuma pesahan seperti ini. Kalau PKMK, KC, MT itu nggak boleh pakai kata-kata penelitian. Yang boleh apa Mas? Tidak ada stempel PT, ini udah nggak berlaku juga. Salahkan metode penelitian. Tidak ada tanda tangan biodata tim, ini masih berlaku. Dosen pembimbing, ini sudah tidak. Nah, di halaman kemudian tidak ada identitas PKM yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Pesahan seperti ini. Kalau PKMK, KC, MT, pasalnya pakai kata-kata penelitian. Yang boleh apa? Tidak ada stempel MT, ini salah juga. Suatu metode saklek. Tidak ada tanda tangan biodata tim. Tidak menerima toleransi dalam bentuk apapun di PKM. Ini sudah tidak. Nah, di halaman kemudian tidak ada identitas PKM yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Pesahan seperti ini. Kalau PKMK, KC, MT, pasalnya ada yang kurang tiga atau tidak ada stempel MT. Ini jelasan mulai suatu metode saklek MT. Tidak ada tanda tangan biodata tim. Tidak menerima toleransi dalam bentuk apapun di PKM. Benar kita ini sudah tidak. Nah, kalau saya di halaman kemudian tidak ada identitas PKM yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Pesahan seperti ini. Kalau PKMK, KC, pasalnya ada yang kurang tiga atau tidak ada stempel MT. Ini jelasan mulai suatu metode saklek MT. Tidak ada tanda tangan biodata tim. Tidak menerima toleransi dalam bentuk apapun di PKM. Benar kita ini sudah persyaratan saya di halaman kemudian tidak ada identitas PKM yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Pesahan seperti ini. Kalau PKMK, ada yang kurang tiga atau tidak ada stempel MT. Ini jelasan mulai suatu metode saklek MT. Tidak ada tanda tangan biodata tim. Kalau ini persyaratan saya di halaman kemudian tidak ada identitas PKM yang boleh menggunakan kata-kata metode penelitian. Pesahan seperti ini. Kalau ada yang kurang tiga atau tidak ada stempel MT. Ini jelasan mulai suatu metode saklek MT. Cukup banget PKM. Secara SDM itu kita dituntut sama PKM untuk mencari SDM yang berkualitas lintas fakultas, lintas angkatan gitu ya. Yang terakhir salah format. Nah, ini tadi udah. Nah, kesesuaian program yang disesuaikan dengan bidang PKM yang dipilih. Perhatikan tadi jangan sama Pak Bingi, saya langsung aja. Nah, isi proposal tidak sesuai dengan jenis program KC itu nggak boleh. Penelitian riset nggak boleh. PKMT bermitra dengan masyarakat non produktif. Contoh non produktif siapa?
rumah sakit itu nggak produktif. PKMT gambaran teknologi dan mitra tidak ada, ini juga salah. Meskipun kita merujuk dari segala macam rujukan, kalau kita nggak menjelaskan bagaimana kondisi mitra yang akan kita bantu, itu nggak akan bisa memperoleh pendanaan. PKMM bermitra dengan masyarakat produktif, nah ini juga salah lagi gitu ya. Contohnya masyarakat produktif itu siapa? Petani, nelayan, toko. Nah itu adalah masyarakat produktif. UMKM itu masyarakat produktif. PKMK menjalankan usaha bukan tim mahasiswanya. Misalkan kita nyusun proposal gitu ya, ternyata punya siapa? Punya bapak. Nah, itu juga nggak boleh. PKMK tidak membuat identifikasi peluang usaha, ini menyalahi juga. PKMP tidak ada variabel-variabel yang masuk akal. PKMKC nilai futuristiknya dari luaran kegiatan tidak tampak, karena KC itu emang karsa cipta dan emang produknya itu nggak harus sempurna. Maka dari itu idenya itu harus sifatnya futuristik. Bahkan kalau produknya saat itu juga langsung sempurna, maka kan KC namanya. Bisa jadi K, bisa jadi M, tergantung kemana kita membawanya. Nah lagi, dinilai tidak kreatif ketika topik berulang dan sudah sering. Misalkan PKMK jualan sirup, jualan donat, jualan cerimping, jualan selai, jualan kaos. Nah ini udah nggak kreatif lagi. Kecuali mungkin donat untuk anak autis. Nah itu juga bisa jadi. Donat untuk korban bencana alam, makan 1 kali, kenyang 1 hari. Nah itu juga masih kreatif. Topik udah sangat umum. Kreativitas terlalu kecil atau terlalu besar sehingga tidak visible. Artinya tidak visible, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu 4 bulan. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh yang pernah lolos sebelumnya. Saya lanjut aja. Ini apa ya? Sebagus apapun konten proposal, jika tidak memenuhi 3 aspek penilaian pada pra-evaluasi, maka tidak akan lolos. Contohnya apa aja, Mas? Nah, ini. Sebesar 70-80% proposal itu rata-rata tersingkir. Bayangkan UM dari 700 proposal hanya diterima 84. Itu sudah sangat bagus. Tahun kemarin hanya diterima 34. Itu hanya nggak lebih dari 10% tahun kemarin. Tahun ini pun juga lebih dari 10%, antara 10-15%. Nah ini, kalau teman-teman mau lolos pendanaan PKM, maka nilainya itu minimal ada di warna kuning. 600, sebisa mungkin di antara 600 sampai 700. Ini penting. Terus tahu dari mana Mas kita nilainya sebesar ini? Lakukan simulasi dengan dosen pembimbing. Pak, Bu, ini proposal saya, mohon dinilai, ini lembar penilaiannya. Kira-kira berapa nilai yang pada bagian-bagian yang lemah, disitulah teman-teman perbaiki. Entah itu metode, entah itu latar belakang, itu harus diperbaiki. Berikutnya. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu nggak ini untuk waiting room? Kok ganggu banget. Dosping bersama tim PKM simulasikan nilai. Jadi saya katakan, ini saya takut waktunya nggak cukup, eman kalau nggak selesai. Nah, ini adalah cara meraih dana maksimal. Ada benang merah loh antara metode, jadwal, dan justifikasi anggaran dana yang terletak di lampiran. Peruntukan tidak untuk pembelian elektronik, kecuali kebutuhan primer kegiatan. Misalkan beli komponen elektro, itu boleh banget. Misalkan Mas mau beli potensiometer, Mas mau beli motor, Mas mau beli adaptor, itu masih boleh. Mas mau beli kulkas buat jualan, itu nggak boleh. Nah, ini saya katakan lagi. Tadi kan ada ya, di lembar penilaian itu ada yang sifatnya atraktif gitu. Ini selalu saya katakan gitu ya, tapi di internal UM, kalau di luar UM saya nggak pernah ngomongin ini. PKM itu kan program kreativitas mahasiswa. Tetapi PKM juga pencitraan kreativitas mahasiswa. Artinya apa? Teman-teman jangan terlalu polos ketika nyusun PKM. Teman-teman harus bisa membawakan proposalnya, idenya, judulnya harus sebagus mungkin gitu ya. Tapi pencitraan yang saya maksud di sini bukan pencitraan yang membual. Artinya itu nggak mungkin, tapi dibuat seolah-olah mungkin. Nggak seperti itu yang saya maksud. Pencitraan adalah untuk menjelaskan keunggulannya teman-teman, untuk menjelaskan kelebihannya, idenya teman-teman, selengkap mungkin, sedetail mungkin, sehingga reviewer itu mampu memahami dan juga menerima gitu ya pesan pencitraan. Jadi harus dicitrakan yang baik gitu, bahwa ini manfaatnya seperti ini loh Pak, kelebihannya seperti ini loh Pak, permasalahannya terjadi itu sekarang separah ini loh Pak, nah, kayak gitu. Nah ini lagi, ini penting banget, jadi emang soal judul harus kita ulang-ulang. Judul yang bagus di PKM itu harus inovatif, bermanfaat, dan memiliki potensi komersil ataupun keberlanjutan yang sangat nampak gitu ya. Nggak mungkin kalau tanpa nggak diterima nantinya. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Tips lolos pendanaan proposal PKM, UM, ya, khususnya PKM Center. Yang pertama, teman-teman, cari anggota yang memiliki satu visi
Ini penting banget ya kan. Contohnya itu gini, ibaratnya kita punya judul bagus, ide bagus, pokoknya udah bagus lah, proposal udah bagus, itu udah keren banget. Kalau anggotanya nggak satu visi, itu ibaratkan Indonesia punya sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tapi nggak ada orang yang mampu mengolahnya, kayak gitulah. Itu analogi yang ekstrim banget gitu ya. Jadi anggota yang satu visi itu penting banget. Contoh, anak teknik membuat PKMK kewirausahaan, maka carilah anggota yang dari ekonomi, dari anak desain. Kalau produknya memang ada kaitannya sama anak kimia, cari kimianya. Ada sama biologinya, cari biologinya. Fokus di lingkaran itu aja. Temennya sekelas diajak, temennya sekosan diajak. Biasanya anggotanya kayak gitu nggak akan maksimal. Yang kedua, udah kan ya, anggota harus lintas angkatan, jurusan, dan sesuai kebutuhan judul. Kalau memang butuh anak, baca orang itu tahu, oh maunya proposal itu seperti ini. Selanjutnya, wajib melihat pedoman dan lembar penilaian PKM yang terbaru. Harus yang sampai ya, misalkan untuk penilaian tahun 2021, acuannya 2019, itu udah nggak relevan sama sekali. Itu juga nggak relevan. Maka apa pedoman yang terbaru dikeluarkan oleh Belmawa, itu harus kita ikuti. Terakhir kayaknya adalah wajib bimbingan ke dosen. Ini penting banget teman-teman. Yang tiap tahun itu selalu diajukan, diedit nggak pernah, judulnya tetap gitu ya. Ketika kita tracking lebih jauh lagi, ternyata kenapa? Dosennya mewajibkan karena untuk tugas UTS, tugas UAS. Jadi daripada teman-teman nggak niat bikin, kemudian asal diajukan, itu ya jadi tahapannya seleksi di tingkat universitas maupun fakultas. Diajukanlah ke Belmawa. Setelah diajukan ke Belmawa, maka akan dinilai nih. Dinilainya itu secara administrasi yang pertama. Administrasi itu meliputi apa? Font, ukuran font, margin, judul, halaman. Pokoknya administrasi banget lah. Yang kita nggak ngomongin konten, kita nggak ngomongin isi dulu, nggak ngomongin kualitas, hanya ketertibannya dulu aja. Administrasi selesai, akan diseleksi ke tahap berikutnya, yaitu tentang terkait konten atau kualitas. Ide kita inovatif nggak, solutif nggak, bermanfaat nggak, atau memiliki nilai komersil nggak gitu. Kalau ini semuanya memenuhi gitu ya, maka akan lanjut ke tahap pendanaan. Kita akan memperoleh pendanaan dari Belmawa. Biasanya antara 5 sampai 12,5 kalau lagi normal. Kemarin COVID cuma dapat 5 juta maksimal. Nah, kemudian dari pendanaan itu kita jalan lah kan ya, jalan. Nanti di dalam internal UM sendiri akan ada monef-monef kayak semacam simulasi-simulasi monef. Baik 2 kali maupun 3 kali, maupun pembekalan. Ya, banyak banget lah ilmunya yang itu nggak pernah teman-teman dapatkan di dalam kelas. Ya, nggak pernah teman-teman dapatkan di dalam kelas. Lanjut, ada namanya monef eksternal. Itu kayak semacam jembatan gitu ya, jembatan antara PKM ke PIMNAS gitu. Kalau teman-teman mau lolos ke PIMNAS, di tujuan tahun ini kita disuruh membuat sebuah video animasi karena gagasannya nggak boleh diwujudkan secara langsung, tapi hanya berbentuk konsep. Konsepnya dikemas dalam bentuk sebuah video. Nah, kemudian itulah yang kita kerjakan. Kita presentasi nih, di depannya reviewer nasional, bukan reviewer UM, tapi nasional. Jadi dinilai oleh reviewer nasional. Nah, dari situlah baru akan diambil biasanya itu cuma 10-15% dari kuota yang ada di pendanaan. Ini biasanya ya, ini perhitungan kita aja karena hitung-hitung selama ini gitu. Apakah pasti jumlahnya Mas? Enggak. Contoh UM kemarin lolos 36 tim, yang lolos PIMNAS itu sekitar 9. Nah, 9 apa 8 ya? 9 ya kalau nggak salah. 9. Nah, itu kan hanya sepersekian. Darilah situ kalau kita mampu melewati tahap monef eksternal dengan maksimal, barulah kita akan lolos ke final deh, finalnya itu gongnya. Itulah puncak di mana kita akan bertemu dengan mahasiswa, dengan kampus seluruh Indonesia, dan kita akan bertanding di situ gitu. Sebenarnya kita lolos saja ke situ udah keren banget gitu ya. Kita udah mengalahkan puluhan ribu tim dan juga proposal gitu. Tapi tanggung banget nih kalau tinggal 20 tim gitu ya. Kita memperebutkan tiga penghargaan emas, perak, perunggu ya dari 20 tim per kelas. Kalau kita misalkan saat tadi PKMK 1 gitu ya, lawan saya dalam kelas ada 20 tim. Baru nanti kita bisa meraih kemenangan dari situ. Insya Allah seperti itu. Kita untuk mencari sebuah PKM. Wah, itu nggak mungkin banget gitu kalau kita tahu caranya. Cara tercepat untuk kita mencari ide itu adalah pemenang atau pengumuman pendanaan PKM
paling enggak 3 tahun terakhir nih, misalkan untuk tahun 2021 gitu ya, kita harus memiliki daftar para 2018. Nah, dari 3 tahun ini, teman-teman mau ngangkat tema apa dulu nih? Mas nggak punya tema, mau punya ide apa? Mas nggak punya ide, ya udah. Judul ada sekian ratus atau mungkin sekian ribu itu dibaca dulu, cari judul yang cocok, cari baca judulnya, cari temu. Wah ini saya cocok gitu. Atau kombinasikan 2-3 judul, itu kita kombinasikan. Menjadi pelindung diri. Bahkan pemerintah daerah aja belum mikiri, anak ini sudah mikiri. Ya. Dan itu kelihatan sangat bagus manfaatnya ke depan. Ya. Kemudian, nah ide-ide itu sudah barang tentu, solusi-solusinya harus didukung dengan iptek yang bagus. Ya. Keilmuan kalian harus mendukung. Ya. Walaupun di pedoman itu tidak disebutkan dengan harus sesuai dengan bidang ilmu, tidak, karena ini problem besar. Paling tidak kalian ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait dengan solusi atas problem itu tahu, ya. Sehingga perlu merujuk ke jurnal-jurnal, ya, buku-buku, ya, laporan-laporan, baik itu laporan departemen atau laporan dari institusi asing, itu penting. Ya. Nah, sebagaimana dikatakan Mas Robi tadi bahwa ya kalau pengen cepat dan terukur, karena memang harus terukur. Kira-kira seperti apa untuk bisa menang di GT itu? Ya mesti kita melihat judul-judul PKM yang pernah timnas sebelumnya. Syukur-syukur pernah menang sebelumnya. Itu perlu dilihat. Supaya kita tahu ukurannya, oh kira-kira segitu untuk bisa menang. Sudah ada. Kalau yang sudah ada berarti tingkat baru dengan ada. Kalau tidak ada kreatif inovasinya, sudah maka itu juga susah itu untuk diterima. Maka munculkan inovasinya, kebaruannya di mana. Atau kreativitas itu ya bisa dalam bentuk kemudian disubmit ke kira-kira rumit atau tidak. Atau itu pernah terpikirkan orang atau belum. Kuncinya problem besar yang simpel tetapi belum pernah dipikirkan. Solusinya adalah nah, biasanya istimbat atau referensi yang kita gunakan kemanfaatannya besar seperti itu kawasan atau mengusulkan terkait dengan sedangkan PKM GFK seperti apa? Aspek ini menurut saya perlu gagasan futuristik konstruktif. Ini sebetulnya ya mirip-mirip PKM begitu ya. Cuman karena saat ini adalah saat banyak kaum milenial dan memang lingkungan sudah menuntut judul itu juga membutuhkan sebuah kiat mengatakan sesuatu, menampilkan informasi judul, gitu ya. Itu banyak yang melalui video. Yang tiap tahun itu selalu diajukan diedit yang benar, judulnya tetap gitu ya. Ketika kita tracking lebih jauh lagi, kenapa dosennya mewajibkan karena untuk UTS, tugas UAS. Cuman idenya dituangkan dalam bentuk video. Kalau kita di dalam tulisan, kalau GFK dalam bentuk video.
universitas. Nah, bedanya lagi supaya beda dengan GT, GFK setelah itu diajukan ke dikhususkan. Belmawa, maka akan dinilai Itu hanya problem-problem itu secara MDGs administrasi yang dan pertama. 5 problem Administrasi itu nasional. meliputi Halaman apa? berikutnya, Mbak. Font, ukuran font, Ada 5 margin, judul, halaman. Pokoknya administrasi banget lah. Yang kita nggak ngomongin ya, konten, kita nggak ngomongin isi dulu, nggak ngomongin kualitas, hanya ketertibannya dulu saya aja. sekarang akan membahas administrasi selesai, akan diskusi ke tahap berikutnya, yaitu tentang terkait konten, kualitas. Ide kita inovatif enggak? Yang tiap tahun itu selalu diajukan atau tetap gitu ya. Kalau ini sebaiknya lebih jauh lagi gitu ya. Kenapa? Maksudnya mewajibkan karena untuk lanjut ke tahap pendanaan. Kita memperoleh pendanaan dari Belmawa. Jadi dari teman-teman sering yang tidak paham itu penekanan ini yang penting. Maksimal. Ini pada halaman ini kita jalankan ya, jalan-jalan. Tapi ini adalah nanti di dalam inti dalam PKMT itu apa? Mengungkap fakta simulasi baru. Ya. Baik 2 kali maupun 3 kali, maupun pembakaran. Banyak bangetlah ilmunya. Lingkari ini adalah mengungkap fakta baru. Ini kata kuncinya untuk PKMT. Artinya apa? Namanya penelitian ada namanya Monef eksternal, mengembangkan ilmu. Jembatan gitu ya, jembatan antara untuk PKM mengungkap sesuatu yang belum diketahui, itu maksudnya fakta baru, atau menampilkan informasi baru. Sudah barang tentu karena penelitian pendekatannya mesti ilmiah sesuai dengan bidang ilmu karena gagasannya nggak boleh diwujudkan secara langsung, tapi hanya karena PKM 5 bidang itu sering nilainya nggak optimal, itulah yang kita kerjakan. Tidak bisa mencapai kita optimal, banyak reviewer nasional, reviewer UM, cukup nasional. Banyak saya itu besar, tapi kok nggak bisa jadi juara. Nah dari situlah seperti baru tadi akan saya diambil sempat yang tiap tahun selalu diajukan saya sudah itu berprogram pernah mesin besar dari kuota yang kita kalah lebih jauh lagi. Ternyata kenapa? Saya mewajibkan kenapa? Perhitungan kita aja karena hitung karena memang daripada teman-teman contoh UM kemarin lolos 36. Kemudian kalau PKMK seperti apa? 9. Nah, PKMK itu adalah suatu aktivitas usaha. Itu kan hanya sepersekian. Nanti kayaknya dengan itu kalau kita mampu melewati tahap eksternal dengan maksimal, aktivitas usaha dengan produk bermuatan iptek. Ini aktivitas usaha. Karena aktivitas usaha berarti apa? Kalian harus betul-betul bisa mengatakan ada peluang pasar. Mendengar begitu nama ada peluang pasar, kalian memproduksi sendiri, produknya itu bisa. Mungkin produknya itu bisa jasa, paling dikenal di bidang PKM. Bisa jasa, bisa juga produk barang. Ya. Sebagai panitia dan menjadi salah satu juri. Sudah barang tentu. Produknya itu muatannya muatan iptek. Nah, itu kata kunci di dalam PKMK. Nggak boleh membuat aktivitas usaha untuk menunjukkan sebuah atau cara menjual bakso Malang. Kalau ya itu orang belum Malang dengan sendiri yang lulusan SD, SMP, SMA. Ini dari moderator bagaimana ya. dengan Kalian nggak boleh seperti ya, itu. Harus dengan behavior tadi bahwa kita mengenal juga itu, tapi memang ada sifat khusus ini dari ada. PKM. Kemudian dalam PKMM, PKM ada cuci tangan itu adalah behavior dalam rangka meningkatkan imunitas seseorang sehingga tidak terpapar ada mitra perilaku yang bisa mencegah orang dia punya permasalahan. Mendengar nama Bapak Bandung Arisan Joyo sendiri keluar dari permasalahan itu, kemudian adik-adik datang dengan sudut PKM, pandang iptek kalian, kalian berusaha menyelesaikan problem. Sebagai panitia dan menjadi seperti salah apa? satu juri timnas. Nah, itulah tertentu. Ya, semakin besar perubahan yang terjadi di masyarakat itu, semakin besar pula gitu ya. Ya, nilai kreativitas masyarakat belum bisa. Dengan COVID. Kemudian PKMT ini dari moderator adalah solusi atas permasalahan pada behavior tadi bahwa kita mengenal dua teman bedanya, satunya PKMT ini nggak ada PKM, kalau satunya adalah PKM dan sama berbasis behavior dalam rangka meningkatkan imunitas seseorang sehingga tidak saya katakan misalkan Mas Robi yang bisa mencegah orang yang sangat besar berontok pada PKMP, PKMK, dengan cuci tangan dari ketika kebiasaan mencuci tangan, menyediakan alat untuk cuci tangan, apa yang bisa kita kembangkan? Yang laku itu bisa ini bidang ditambah bisa merubah mitra, sebenarnya mitra itu penting ya. Semuanya itu harus menjadi kalau karena PKMA itu adalah pekerjaan yang semula usahanya untungnya
Rp100 menjadi Rp200. Itu luar biasa. Kalau karena BKMA itu adalah pekerjaan yang sudah. Sedangkan satunya memang pekerjaannya berat, 100% yang dibuat juga besar, teknologinya luar biasa. Kalau karena BKMA kalah adalah pekerjaan yang saja. Sedangkan satunya memang pekerjaannya berat, mampu merubah yang dibuat juga besar, teknologinya luar biasa. Kalau karena BKMA kalah adalah pekerjaan yang saja. Sedangkan satunya memang pekerjaannya berat, mampu merubah yang dibuat juga besar, teknologinya luar biasa. Kalau karena BKMA kalah adalah pekerjaan yang saja. Sedangkan satunya memang pekerjaannya berat, usaha. Merubah yang buat juga besar, teknologinya luar biasa. Kalau karena BKMA kalah adalah yang BKM dan satunya memang pekerjaannya berat, berhasil bikin. Dengan BKMA buat juga besar, teknologinya luar biasa. Kalau karena BKMA kalah adalah yang BKM dan satunya produk, juga berupa produknya itu barang, boleh produknya itu berupa konsep atau sistem pekerjaannya berat, berhasil untuk sesuatu yang baru di masyarakat, ya, tapi dia memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu boleh baru sama sekali. Ya, buat juga besar, kalau karena kalah yang BKM dan lima bidang. Itu juga berupa kalian pahami dengan baik, boleh produknya itu berupa konsep atau sistem pekerjaannya berhasil untuk dari masyarakat tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu boleh baru sama sekali. Baik. Saat mengerjakan proposal sampai akhir boleh. Nah, ini adalah tahapan dalam sistem berhasil untuk sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu boleh baru sama pasal di Nah, ini adalah tahapan dalam di Belmawa itu akan dilakukan sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru itu evaluasi dua kali. Itu sama dengan evaluasi Nah, ini adalah tahapan dalam di Belmawa itu akan dilakukan sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru itu evaluasi dua kali. Itu sama dengan evaluasi Nah, ini adalah tahapan di Belmawa untuk nanti setelah lolos sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru itu evaluasi dua kali. Itu sama dengan evaluasi Nah, ini adalah tahapan di Belmawa untuk nanti setelah lolos sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru itu evaluasi dua kali. Menuangkan dalam sama dengan Nah, ini adalah tahapan di Belmawa untuk nanti setelah lolos sesuatu yang tepat, tapi dia menyesuaikan sesuatu yang baru itu evaluasi dua kali. Menuangkan dalam Nah,
Nah, ini adalah tahapan tentunya nah, ini adalah tahapan